Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku mau bahas lebih lanjut tentang latsar di tengah pandemi COVID-19. Nah, pertama-tama aku mau sharing pengalamanku dulu waktu mengikuti latsar CPNS bulan Maret kemarin. Jadwalku on kampus dimulai dari awal Maret sampai kurang lebih tanggal 23 Maret. Nah, waktu itu di minggu terakhir kami harus melaksanakan latsar on kampus 1, Corona sudah mulai masuk ke Indonesia. Beberapa hari kemudian, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Namun, kami dari 3 minggu hanya kurang lebih 4 atau 5 hari. Jadi keputusan yang diambil waktu itu kami tetap melaksanakan latsar sampai selesai. Dimajuin 1 hari, hanya hari terakhir kami tidak jadi dilaksanakan, jadi dipadetin sampai hari Sabtu di minggu ketiga. Nah, gimana rasanya melakukan latsar di tengah pandemi COVID-19? Jujur, saya dan teman-teman lainnya pasti merasa khawatir. Apalagi di minggu-minggu terakhir kami on kampus, tugas sudah mulai banyak. Kita harus mulai membuat rancangan aktualisasi, yang mana waktunya, nanti kalau teman-teman tahu jadwalnya itu padat sekali, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu tuh penuh dengan kegiatan klasikal atau giat kelas. Belum lagi ditambah ada evaluasi yang berupa mirip seperti tes CAT. Dan juga tugas-tugas lainnya. Nah, itu sangat butuh stamina teman-teman di minggu terakhir itu. Sedangkan kami juga khawatir virus corona yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Waktu itu di kota tempat saya melakukan latsar, sudah ada info bahwa di rumah sakit tersebut juga sudah ada pasien yang positif corona. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin gimana paniknya saya dan teman-teman waktu itu, karena kami masih harus melaksanakan latsar, tapi kalau kami sudahi juga waktunya tinggal sebentar lagi, jadi kami memang berniat harus jaga kesehatan dan melaksanakannya sampai selesai dengan tetap mengikuti aturan protokol dari pemerintah. Yang pertama, misalnya awalnya kita absensi di kelas menggunakan scan barcode. Jadi pakai barcode ini nanti di scan muter satu-satu. Nah, setelah adanya COVID-19 ini, absennya jadi jarak jauh. Jadi dari panitia menghitung jumlah kehadiran, nanti dari panitia yang akan melakukan konfirmasi absensi kehadiran. Selain itu, di tiap kelas juga disediakan hand sanitizer. Jadi sebelum masuk kelas kita wajib menggunakan hand sanitizer. Terus yang biasanya setiap pagi kita ada sholat subuh berjamaah di masjid dan juga senam pagi. Nah, sejak itu senam pagi ditiadakan karena dengan anjuran ini kita tidak boleh, kita harus menjaga jarak. Dan setiap kita berpindah tempat yang biasanya kita berbaris rapi, saat waktu itu juga berbarisnya dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Maksimal 10 orang dan antara orang satu dan orang selanjutnya dibatasi 1 meter. Begitu juga dengan makan. Makan yang biasanya kita 1 meja makan sesuai dengan jumlah kursinya kita isi penuh, sekarang 1 meja makan hanya diisi 2 orang. Jadi kita pindah di tempat ruang makan yang lebih besar dengan tetap menjaga jarak, dengan tetap menjaga aturan, dan waktu itu tidak semua dari kami sedia masker. Dan ada beberapa dari kami yang sudah mulai, termasuk saya, waktu minggu ketiga itu udah mulai stamina-nya udah mulai drop. Jadi hanya beberapa teman-teman yang kurang enak badan yang memutuskan menggunakan masker waktu itu. Perkuliahan di kelas tetap berjalan seperti biasa karena masih harus diselesaikan, tapi
yang ada satu perkuliahan yang harusnya pembicaranya datang langsung dari Kemdikbud dari Jakarta, akhirnya kami lakukan dengan distance learning atau video conference di ruangan yang sangat besar dengan tetap menjaga jarak. Nah, itu beberapa pengalaman yang saya rasakan Latsar di tengah pandemik ini. Sebenarnya lebih enak pelajaran klasikal di kelas, karena kalau video conference ya kita tahu pasti tetap ada kendala, baik itu di koneksi internet ataupun komunikasi dua arah yang mungkin tidak seefektif dan seefisien ketika kita berada di kelas. Gitu teman-teman. Kemudian terus gimana pelatihan lainnya? Sebenarnya sebelum minggu pertama kami masuk, di situ ada pelatihan juga dari instansi lain. Namun setelah minggu ketiga, kabarnya harusnya ada pelatihan di tempat kami diklat, tapi karena adanya pandemik ini, semua pelatihan ditiadakan dan ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Nah, padahal Latsar CPNS Angkatan Kedua, setahu saya harusnya dijadwalkan April ini untuk mengikuti Latsar on Campus 1. Terus gimana? Sesuai aturan pemerintah, sampai detik ini, sampai April ini kita belum boleh untuk kembali bekerja seperti biasa. Karena ya kita tahu sendiri wabah pandemik dari coronavirus ini masih berkeliaran di Indonesia, dia masih betah di Indonesia. Jadi kita tetap harus mengikuti aturan atau anjuran protokol dari pemerintah. A few moments later. Nah, terus gimana dong buat teman-teman CPNS yang udah dijadwalin kegiatan Latsar CPNS di tahun 2020 ini, di tengah pandemi COVID-19 ini? Kemarin saya lihat ada yang teman-teman CPNS yang share terkait dengan surat edaran dari kementerian terkait dengan pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2020 di lingkungan kementerian. Kalau di lingkungan saya kebetulan lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya Latsar CPNS yang harusnya on kampus 1 yang terdiri dari 3 kegiatan, 3 agenda 1, agenda 2, agenda 3. Agenda 1 yaitu bela negara, saya lihat catatan dulu ya. Agenda 1 sikap perilaku, agenda 2 nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka. Agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, itu ada 3 agenda yang kita pelajari selama on campus 1, yang seharusnya kita pelajari selama on campus 1, diganti atau dialihkan dengan menggunakan metode distance learning. Namun, tidak semua 3 agenda ini. Hanya 2 agenda yang bisa dilaksanakan melalui distance learning atau DL yang sedang disiapkan oleh kementerian, yang kemungkinan akan selesai akhir April ini. 2 agenda ini yaitu agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, dan agenda 3, peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Nah, jadi yang akan teman-teman laksanakan melalui distance learning nantinya yaitu 2 agenda ini gitu, plus PKTBT. PKTBT memang e-learning. Nah, nanti aku akan jelasin lebih lanjut tentang PKTBT. Jadi PKTBT itu basicnya memang dilaksanakan melalui e-learning, melalui LMS pendidikan. Nah, PKTBT itu seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, ada 2 waktu pelaksanaan. Bisa sebelum teman-teman CPNS Latsar ataupun bersamaan dengan agenda habituasi. Nah, kalau aku kemarin kebetulan bersamaan dengan agenda habituasi di minggu pertama. Nah, kalau teman-teman sekarang dilaksanakannya sebelum mengikuti Latsar CPNS. Gitu. Jadi teman-teman melakukan PKTBT terlebih dahulu. Berbeda sama aku kemarin, aku PKTBT-nya di waktu pelaksanaan habituasi. Nah, kemudian bagaimana dengan agenda 1 yang teman-teman harusnya lakukan on campus itu? Agenda 1 yaitu sikap perilaku dan kegiatan ketiga atau seminar laporan hasil aktualisasi. Jadi, 2 kegiatan ini yaitu
on kampus agenda 1 dan on kampus 2, yaitu seminar laporan hasil aktualisasi, nantinya akan teman-teman laksanakan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, seperti itu surat edaran dari kementerian yang saya baca. Jadi, teman-teman nanti akan melaksanakan latsar ini di 2 versi. Di tengah pandemik, secara distance learning, yaitu agenda 2 dan agenda 3. Kemudian setelah pandemik, secara on kampus, agenda 1, sikap perilaku, dan juga seminar laporan rancangan aktualisasi, laporan kegiatan aktualisasi. Nah, 2 ini yang akan teman-teman terima nanti secara klasikal atau giat kampus setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, terus PKTBT ini yang harus teman-teman lakuin sebelum latsar. Apa aja yang perlu dikerjain? Apa sih PKTBT? Nah, aku bakal bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga bentar lagi mau ngikutin latsar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.